Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Fanana Fauzia Ar-Rohmah 2021311024, Nur Hasanah 2021311028, Dara Jingga Konita 2021311029 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Hukum Islam pada Masa Sahabat. 1. Kondisi hukum Islam pada masa sahabat. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi banyak masalah. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya pemerintahan Islam hingga melampaui semenanjung Arabia. Itu juga tentunya membawa dampak yang begitu besar bagi perkembangan pemikiran umat Islam pada masa itu. Berbagai macam permasalahan yang timbul dikarenakan vakumnya pemerintahan dan karena perluasan wilayah, Islam semakin memaksa para sahabat untuk benar-benar berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum, permasalahan-permasalahan itu dapat diklarifikasikan menjadi beberapa aspek, yaitu A. Aspek politik. 1. Abu Bakar 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, masyarakat Islam membutuhkan sosok pemimpin baru. Karena tanpa kehadiran seorang pemimpin baru, wilayah kekuasaan Islam yang telah membentang sampai wilayah sebagian besar Jazirah Arab akan dengan mudah hancur atau terpecah belah kembali. Di samping kekhawatiran adanya serangan dari bangsa-bangsa lain seperti dari bangsa Romawi dan Persia, sehingga stabilitas keamanan umat Islam saat itu terancam. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa Nabi Muhammad di akhir hayatnya tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan meneruskan perjuangannya menjadi khalifah dan menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Pada saat itu, datanglah para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Umar dan sahabat lainnya kemudian langsung memproklamirkan Abu Bakar dari golongan muhajirin sebagai pengganti Nabi sebagai khalifah umat Islam. Hal ini tidak disetujui oleh kaum Ansor, yaitu kedua suku Aus dan Khoraj, karena menurut mereka tidak lebih baik dari golongan Ansor. Pada akhirnya, kedua suku itu dikatakan menyetujui Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-643 Masehi. Tugas utama seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Untuk itu, khalifah mempunyai hak-hak tertentu. Ia berhak memberitahukan jika adanya perang dan membangun tentara untuk menjaga keamanan dan batas negara. Ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran dan berusaha agar semua lembaga-lembaga negara memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik, melarang hal-hal yang tercela menurut ketentuan Al-Quran. 3. Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Dia bernama Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdusyams, berasal dari Bani Umayyah. Dia dibaiat sebagai khalifah saat berusia 70 tahun. Pada masa pemerintahan, jumlah kekayaan kaum muslimin sangat banyak sekali dan dia melihat bahwa banyak gubernur-gubernur yang kurang cakap memerintah dijadikan gubernur, sehingga yang terjadi adalah korupsi dan penggelapan uang negara. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengganti gubernur-gubernur yang tidak kompetitif tersebut dengan gubernur-gubernur baru yang tentu saja berasal dari keturunan Bani Umayyah. 4. Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah, keturunan Quraisy. Dia dibaiat menjadi khalifah bukan atas kemauan sendiri, namun karena kemauan para sahabat lain karena kekhawatiran mereka mengenai konflik yang sedang terjadi di kalangan umat Islam. Ali bukanlah orang yang pandai dalam hal politik. Dia lebih dikenal sebagai sosok pintu ilmu dan juga seorang pemberani dan tangkas sebagai prajurit dalam medan perang. B.
B. Aspek fikih. Perkembangan ijtihad para sahabat semakin besar. Hal ini disebabkan munculnya masalah-masalah baru terkait dengan budaya bangsa era itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, daerah Mekah mempunyai keberbedaan budaya dengan daerah Mesir. Namun hal inilah yang kemudian semakin memperkaya sarwah fikih umat Islam pada zaman tersebut. Fikih atau penggalian hukum Islam pada masa sahabat ini terasa sangat hidup dan baik. Beberapa ikhtilaf mulai muncul, meskipun lebih kecil dibandingkan periode berikutnya, seiring dengan perkembangan fikih itu sendiri. Selain periwayatan hadis yang sangat ketat, pada periode ini ijtihad seringkali dilakukan secara jama'i, sehingga ruang ijtihad yang begitu luas itu jarang menimbulkan ikhtilaf. C. Aspek akidah. Persoalan akidah menjadi sangat berat, manakala ada beberapa oknum Islam yang memanfaatkan kegelisahan iman dan akidah umat Islam saat itu, dengan memanfaatkannya untuk menyampaikan dan mengumandangkan pendapat-pendapatnya. Dan di antara mereka, ada beberapa pimpinan rakyat yang kemudian mengaku dirinya telah diangkat menjadi penerus Muhammad, seperti Musailamah al-Kadzab. Selain itu, ada juga beberapa orang yang menyerukan bahwa kewajiban menunaikan zakat itu telah berhenti setelah wafatnya Nabi, karena menurut mereka, zakat itu diberikan untuk kepentingan Nabi. Hal-hal inilah yang kemudian memaksa Abu Bakar untuk memerangi mereka dengan tujuan untuk melenyapkan penyakit-penyakit kekufuran dan pemberontakan dari tubuh Islam atau yang biasa kita sebut orang munafik, karena dikhawatirkan hal ini akan merambat dan mempengaruhi umat Islam yang lain. 2. Peradilan Islam pada masa sahabat. 1. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda pada masa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. 2. Peradilan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan Muhammad Islam semakin bertambah banyak. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka bangkitlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab. 3. Peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan ganti, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran pada Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum. 4. Peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan mengangkat Abdul Aswad ad-Du'ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, ad-Du'ali juga diperintahkan menyusun kitab dasar-dasar ilmu nahwu. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. 3. Sumber hukum pada masa sahabat. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber primer dalam penggalian atau pembentukan hukum Islam, sehingga peran Al-Quran sebagai hukum Islam pertama yang wajib didahulukan daripada sumber hukum lainnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diimplementasikan dalam bentuk kalam insan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW bertahap-tahap, sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekitar Nabi pada masa itu atau permasalahan yang ditanyakan kepada Nabi. 2. Hadis. Jika ada suatu masalah hukum yang tidak terdapat pada Al-Quran, maka selanjutnya para sahabat selalu mengembalikan permasalahan hukum tersebut pada Al-Hadis selaku sumber hukum kedua atau sekunder. Para sahabat sering menggunakan metode ijma' atau diskusi serta tanya jawab dengan sahabat yang lainnya, sehingga akan terciptakan khazanah keilmuan yang mumpuni pada diri masing-masing sahabat dengan adanya diskusi atau periwayatan hadis. 3. Ijtihad sahabat. Menurut Ali,
Al-Kafifi, seorang anggota Maima al-Buhuj al-Islamiyah atau Badan Riset Islam, Universitas Al-Azhar, Kairo. Ijtihad yang terjadi di zaman tabi'in adalah ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang dilakukan tanpa ikatan pendapat seorang mujtahid yang terlebih dahulu, dan yang secara langsung diarahkan membahas, meneliti, dan memahami yang benar. Hanya terjadi jika ditemukan sebuah pendapat seorang sahabat Nabi yang diduga bersandar kepada sunnah yang karena beberapa sebab sunnah itu tidak muncul sebelumnya. 4. Contoh ijtihad para sahabat dalam menghadapi problematika hukum Islam. 1. Abu Bakar Asy-Siddiq. Penghimpunan Al-Quran. Karena pada masa wafatnya Nabi Muhammad banyak terjadi peperangan dan juga banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, maka Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf kepada Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar menolak usulan Umar tersebut karena sebagai sahabat yang selalu dekat dengan Nabi, yang selalu mematuhi dan membenarkan segala perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pantang bagi Abu Bakar untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran selaku sumber hukum primer Islam. Atas kegigihan Umar dalam memberikan argumen bahwa hal itu untuk menghindari dari punahnya ayat-ayat Al-Quran yang disebabkan oleh berkurangnya para penghafal Al-Quran, dan hal itu akan menjadi kemaslahatan umat Islam, maka Abu Bakar pun menyetujui usulan Umar tersebut. 2. Umar bin Khattab. Tentang satu orang yang dibunuh oleh beberapa orang. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi peristiwa hukum berupa pembunuhan massal atau pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus terhadap satu orang, kemudian dia pun mendiskusikannya dengan Ali bin Abi Thalib. B. Bagian zakat orang mu'alaf. Terhadap orang mu'alaf, di masa kekhalifahannya Umar tidak memberi bagian zakat kepada mereka. Pada zaman Nabi Muhammad, mu'alaf yang diambil simpatinya agar masuk Islam dengan memberikan zakat kepada mereka. 3. Utsman bin Affan. Mushaf Utsmani. Pembukuan atau penulisan Al-Quran dengan satu macam versi Qira' dan membuang mushaf versi lain merupakan salah satu bentuk ijtihad Utsman dalam menghadapi keanekaragaman bacaan Al-Quran yang mengarah kepada keragaman pemahaman terhadap Islam. Selanjutnya, pertentangan di kalangan umat Islam. B. Tentang unta yang berkeliaran. Masalah unta yang berkeliaran dan tidak diketahui pemiliknya apakah boleh diamankan seperti barang temuan lainnya atau tidak. Ikhtilaf terjadi karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa unta-unta itu harus dibiarkan hingga ditemukan oleh pemiliknya sendiri. 4. Ali bin Abi Thalib. Tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Para fuqaha sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal belum juga ditentukan kadar mas kawin atau maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mengambil mas kawin seperti biasa dari harta peninggalan suaminya, seperti terjadi pada Barwa binti Wasyi al-Aslamiyah di zaman Rasulullah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.